bersukacita dengan bahagia. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang terutama itu. Terus dikasih rezeki bisa kembali merasakan Idul Adha. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Terus juga ya seperti biasalah. Insya Allah kalau misalkan memang ada sedikit rezeki, pastinya ya kita harus saling berbagi. Itu aja sih. Dengan apa yang gue punya sekarang, ya alangkah baiknya berbagi sesama gitu, walaupun apapun itu bentuknya. Yang penting kan semua itu dari hati, bukan karena faktor embel-embel dan lain-lain hal. Pasti satu di musolanya almarhum, kedua masjid dekat rumah, musola almarhum, masjid dekat rumah, musola waktu gua kecil sama almarhum Olga dekat rumah bapak gitu. Ya bagi-bagi aja lah pokoknya sebisa mungkin berbagi yang ada aja gitu. udah pasti insya Allah. Nih ada fotonya deh kalau nggak salah, temen gue jualan sapi. Ini bang, sapi model-model kayak gini aja sih. Rencana berapa ekor sih? Gitu sumpah gue tuh kayak temen gue nawarin, lu gak usah nawarin gue dah, lu kasih tahu ke kakak gue yang ngurus, gue mah tinggal gue transfer aja. Yang penting mah semua tuh dari hati ikhlas, udah itu aja cukup. Gue mah gak ribet, pokoknya cari yang lumayan bagus terus bisa dibagi-bagi, udah itu aja. Yang terutama buat musolanya almarhum itu doang sih, yang terutama buat doa buat almarhum di sana, itu gue paling penting. Mudah-mudahan orang-orang yang bisa menerima rezeki dari gue, mudah-mudahan doain almarhum itu aja. Sebaiknya berkurban gitu. Yang penting dalam arti yang tadi gue bilang, yang harus digarisbawahi semua itu dari hati. Mau gue kurban kambing, mau kurban buaya, bebek, ayam yang penting kan semua tuh dari hati, nggak itu bercanda. Intinya gini, mau kambing, mau sapi, mau berapapun gue nggak bisa komentar. Yang penting selagi gue ada sedikit rezeki yang gue punya, alangkah baiknya berbagi. Itu aja utamanya ya. Dulu gue tuh anak musola, asik. Gue tidur di musola, pokoknya sehari-hari musola, apalagi di bulan puasa. Subuh di musola, bangun tidur di musola, sholat ya pasti di musola dulu ya, zaman gue tuh musola. Abis ke rumah main sama teman-teman, balik lagi ke musola, gue yang ajan, gue yang bilang dulu zaman dulu ya. Terus kalau misalkan ada orang-orang yang berkurban kambing, aduh seneng banget, apalagi sapi. Jadi kan di musola itu dulu ya, kita kan musola orang-orang, maaf ya orang-orang susah lah zaman gue waktu itu, karena kan dulu rumah gue tuh memang di perkampungan, musola kecil gitu. Dan kalau misalkan ada yang donasi uang untuk beli kambing tuh seneng banget. Nah memang kan di musola kita tuh ada donatur tuh, bahasanya donatur ya, yang selalu ngasih uang beberapa terus dikumpulin sama yang ngasih sampai akhirnya dapat sapi. Dapat satu sapi aja tuh di musola gue tuh di Cipinang, itu tuh kita udah bangga dan seneng banget. Padahal lu kok main sih? Lu kemana aja? Lu ngapain tadi? Main, lu gak lihat gue? Lu mau kemana? Pulang, makan ya. Lu datang sih, ikut gua ngopi sama Papa Greg di sini deket. Gimana? Udah, gue capek ngajak lu, sumpah. Lu kebanyakan bohong. Iya. Mau ikut, gue mah sekarang terserah dah. Ikut, ayo. Gue selalu ngajakin orang, selalu dibohongin gue. Dari mana tuh gue ngomongnya? Primus, pria musola. Pria musola. Jadi ketika ada donatur ngasih uang beberapa ya gitu ya untuk beli sapi, tapi dikumpul-kumpulin sampai akhirnya dapatlah satu sapi. Kita tuh sangat bangga anak musola. Marbot ya dulu bahasanya, marbot ya, marbot ya. Kita tuh seneng banget. Terus karena kan zaman dulu itu sapi, ini mohon maaf ya kalau dinominalin ya, dulu tuh zaman dulu sapi itu 10 juta udah gede banget. 10 juta gede banget. Sekarang boro-boro. Sekarang berapa sapi ya? 50-an kan? Yang paling gede 60. Dulu 10 juta gede banget. Nah kayak dulu tuh pernah bermimpi, wah kalau misalkan coba gue jadi di posisi orang yang memberikan sesuatu yang kita punya rezeki, maksudnya gitu loh. Pasti bangga gitu orang-orang yang menerima rezeki dari kita. Ya alhamdulillah
berjalan waktu, gue pertama kali dulu patungan sama kakak-kakak gue. Pertama kali uang pribadi gue beli kambing. Dulu kambing 2 juta patungan sejuta-juta. Naik lagi beli kambing sendiri. Gue masih inget banget itu keluarga gue. Sampai akhirnya kita dapat rezeki dari almarhum. Masih inget banget gue tuh. Dapat rezeki dari almarhum. Sampai akhirnya adik-adiknya almarhum tuh gue, kakak gue patungan. Jadilah beli sapi waktu itu. Wah, senang. Kalau kita sebagai umat muslim harusnya udah tahu ketika kita punya rezeki lebih, ya walaupun sedikit rezeki yang kita punya, alangkah baiknya ya harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Almarhum nggak pernah ngasih tahu kayak tapi setidaknya pasti ya mengajarkan hal-hal yang baik lah. Kalau misalkan almarhum sendiri aja mengajarkan kita hal-hal yang baik, pasti kita juga menerima juga hal-hal yang baik lah. Gue udah mengerti itu semua sih, karena kan ini kita tuh berkorban kan nggak punya rezeki. Kalau nggak punya kan memang maksudnya nggak bisa dipaksakan juga kan gitu. Zaman dulu almarhum berkorban, gue enggak lah, karena kan gue belum ada ya kayak almarhum, tapi cuma patungan, cuma nebeng nama kan. Kalau sapi berapa nama ya? 7 ya? Iya benar. Dulu tuh kayak almarhum tuh beli sapi, gue cuma nebeng nama gitu-gitu aja. Tapi pas udah masuk dunia entertain tuh ya alhamdulillah susah banget gitu loh, susah banget. Sampai almarhum beli, kita cuma numpang nama, sampai akhirnya numpang nama, terus juga kita bisa beli, kita bisa patungan, dan sampai akhirnya ya gue bisa merasakan sendiri apa yang gue cita-citakan selama ini, bisa beli beli sesuatu yang bisa dibagikan di Idul Adha ini. Oh, zaman dulu iya dapat itu sampai dapat kupon. Kalau sekarang gue nggak tahu. Ya? Sekarang ya Mas. Kalau dulu nih, gue kan dulu motong-motongin daging tuh di musola, karpetnya dipindahin, dagingnya diubin tuh. Wah, zaman dulu tuh udah orang-orang kalau dapat udah punya kupon sesuai dengan urutan gitu. Pokoknya satu RT berapa banyak orang gitu ngantri, kita bagiin gitu-gitu. Kalau sekarang gue nggak tahu, daging juga ada di rumah cepat banget habis nih dimakan dia. Ya padanya aja. Maksudnya gue nggak ngerti nih kategori memumi itu dalam arti apa nih? Tetap hidup sederhana gitu. Emang gue hidupnya sederhana? Gue nggak ngerti nih. Ya pokoknya alangkah baiknya hidup itu ya gue nggak bisa ceramain ntar sok tahu lagi. Ya intinya buat diri gue sendiri, gue tuh pengen hidup ya apa adanya aja. Yang apa yang gue pakai, apa yang gue punya, nggak bisa gue paksain juga. Kalau misalkan gue nggak mampu bisa beli, gue nggak beli. Kalau gue mampu ada rezeki bisa gue beli. Terus yang paling penting nih, gue diajarin sama almarhum dan keluarga gue jangan pernah sombong, tetap baik sama orang, tetap bahasanya tuh kayak lo bilang membumi lah gitulah. Ya kita mah hidup cuma sekali, jadi kalau bisa mah berbuat baik aja gitu dengan cara apapun. Temen gue ini gue cerita nih pas banget, baru banget tadi pas gue berangkat main bola kan. Kalau main bola kan siapa aja temen gue ajak main bola lah waktu minggu lalu sekali. Terus gue ajak lagi pas gue mau on the way, gue telepon, mau main bola nggak Bang Billy, aku lagi di hotel mau proses haji. Masya Allah, aduh ya. Lu tiba-tiba udah di Mekah, Madinah aja lo ya. Iya, aku di Madinah Bang Billy. Ya alhamdulillah, syukurlah, minta doa. Bilang gitu, gue minta doa ya, lu tau gak? Ada deh. Apa? Doanya apa sih? Pokoknya pas banget ngomongin haji. Tadi temen gue baru gue telepon lagi di Madinah. Minta doa ya, bla 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 bla, mudah-mudahan jabah, amin ya Allah.